Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi Biokimia 2 yang berjudul Cloning Gen. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andelia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami cloning gen. Materi singkat, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut. 1. Fragmen DNA adalah gen target yang akan dikloning. 2. Vektor adalah molekul DNA untai ganda, melingkar atau linear yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. 3. Sel inang adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. 4. Enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Prosedur proyek 1. Carilah materi cloning gen dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Temukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai cloning gen. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Persiapan DNA sel total langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Adapun prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Kemudian yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Yang ketiga, ekstrak sel ini diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Dan yang keempat, di mana larutan DNA yang dihasilkan akan terkonsentrasi. Persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total. Dalam preparasi plasmid, selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari jumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. Pembentukan DNA rekombinan setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Transformasi setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya, kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Seleksi rekombinan, penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik, ampicillin, dan tetraxilin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an, resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 membawa dua set gen, satu gen yang mengkode enzim B laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan set kedua gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin. Gambar 13A merupakan gambar pengendapan DNA ke sel hewan. Protoplas umumnya mengambil DNA cukup mudah, tetapi transformasi dapat dirangsang dengan teknik khusus seperti elektroporasi, di mana sel-sel dikenakan pulsa listrik pendek dianggap menginduksi pembentukan sementara pori-pori di membran sel, sehingga molekul DNA dapat masuk ke dalam sel. B merupakan gambar pengenalan DNA ke dalam sel hewan melalui fusi liposom.
Berbeda dengan sistem transformasi yang dijelaskan sejauh ini, ada dua metode fisik untuk memasukkan DNA ke dalam sel eukariot. Yang pertama adalah injeksi mikro yang menggunakan pipet yang sangat halus untuk menyuntikkan molekul DNA langsung ke dalam inti sel yang akan diubah. Metode kedua melibatkan pembentukan sel dengan mikroproyektil kecepatan tinggi, biasanya partikel emas atau tungsten yang telah dilapisi dengan DNA. C merupakan gambar transformasi protoplas tumbuhan. Transformasi dengan hewan dan tumbuhan, produk akhir yang diinginkan mungkin bukan sel yang ditransformasi tetapi organisme yang ditransformasi. Tanaman relatif mudah untuk diregenerasi dari sel yang dikultur. Oleh karena itu, satu sel tanaman yang ditransformasi dapat menghasilkan tanaman yang ditransformasi yang membawa DNA cloning di setiap sel, dan meneruskan DNA cloning ke keturunannya setelah pembungaan dan pembentukan biji. Gambar 114 merupakan dua metode fisik untuk transformasi DNA ke dalam sel. Meskipun ada banyak prosedur berbeda untuk mendapatkan klon yang diinginkan, semuanya merupakan variasi pada dua metode dasar. Yang A yaitu seleksi langsung untuk gen yang diinginkan, yang berarti bahwa percobaan cloning dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya klon yang diperoleh adalah klon dari gen yang dibutuhkan. Hampir selalu, seleksi yang terjadi pada tahap pelapisan. B. Identifikasi klon dari perpustakaan gen, yang merupakan senjata awal cloning, untuk menghasilkan perpustakaan klon yang mewakili semua atau sebagian besar gen yang ada dalam sel. Diikuti dengan analisis klon individu untuk mengidentifikasi yang benar. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan, meskipun ada banyak prosedur berbeda untuk mendapatkan klon yang diinginkan, semuanya merupakan variasi pada dua metode dasar. Yang pertama, seleksi langsung untuk gen yang diinginkan, yang berarti bahwa percobaan cloning dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya klon yang diperoleh adalah klon dari gen yang dibutuhkan. Hampir selalu, seleksi terjadi pada tahap pelapisan. Yang kedua, identifikasi klon dari perpustakaan gen, yang merupakan senjata awal cloning untuk menghasilkan perpustakaan klon yang mewakili semua atau sebagian besar gen yang ada dalam sel. Diikuti dengan analisis klon individu untuk mengidentifikasi yang benar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.